Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Tamu Tidak Diundang. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang namanya tidak ingin disebutkan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu, mendung menggantung rendah di langit kota kami, menciptakan semburat abu-abu yang membuat suasana rumah terasa lebih lembab dari biasanya. Namun di dalam rumah suasananya justru 180 derajat berbeda. Ibu sibuk di dapur menggoreng bakwan jagung. Aroma gurihnya memenuhi seisi ruangan. Sementara ayah sibuk memindahkan beberapa tumpuk buku dari kamar tamu ke ruang kerjanya. "Via, itu Tante Alni sudah di depan gang, jemput Ki," teriak ibu dari dapur. Suaranya bersaing dengan bunyi sutil yang beradu dengan wajan. Aku segera berlari kecil menuju pagar. Di sana seorang wanita parubaya dengan gaya modis namun wajah yang tampak lelah turun dari taksi online. "Tante Alni, terakhir aku melihatnya saat aku masih ingusan di bangku TK, dan sekarang melihatnya berdiri di depanku dengan seragam batik kantornya. Dia tampak jauh lebih muda dari usianya." "Ya ampun Via, ini Via yang dulu suka ingusan dan nangis minta permen itu. Kok sudah jadi gadis cantik begini ya?" Tante Alni langsung memeluk erat. Aroma parfum mahalnya menyeruak, mencoba mengalahkan bau tanah basah setelah hujan. "Ih Tante, jangan diingatin dong masa lalunya. Sekarang Via sudah SMA, sudah bisa dandan tahu," balasku sambil tertawa kecil, membantu membawakan koper besarnya. Kami masuk ke dalam rumah yang mendadak terasa sempit karena penuh dengan orang. Ada kakek bedu juga yang sedang asik menyeruput kopi di teras. Percakapan mengalir deras, penuh tawa dan ejekan khas keluarga besar di Indonesia. Kami makan malam bersama di ruang tengah, duduk melingkar di atas karpet tipis. "Alni, maaf ya, kamu terpaksa tidur sama Via. Kamar tamu dipakai kakek bedu," ujar ayah sambil menyekam mulutnya dengan tisu. Tante Alni tertawa santai. "Loh malah enak mas, bisa sekalian interogasi keponakan tante ini. Sudah punya pacar belum dia? Kalau di hotel sendirian malah sepi, nggak ada temen gosip." "Via nggak punya pacar Tan, cowok-cowok di sekolah pada takut sama ayah," keluhku yang langsung disambut tawa pecah seisi ruangan. Namun di tengah tawa itu aku menyadari sesuatu yang janggal. Saat Tante Alni menyeret kopernya melewati ruang kerja ayah untuk menuju kamarku, ia mendadak berhenti. Langkahnya tertahan tepat di depan pintu ruang kerja yang memang tidak pernah ditutup itu. "Ada apa Tan?" Tante Alni mengendus-endus udara. "Ibu masak pakai bunga ya Vi? Kok wangi melatinya kencang sekali di sini? Tapi agak bau apek juga." Aku terdiam. Ibu tidak pernah memasak menggunakan melati. Di rumah ini pun tidak ada tanaman melati, yang ada hanya pohon mangga di depan dan pohon jambu di belakang. "Mungkin parfum ibu Tan, atau mungkin pewangi ruangan yang baru dibeli ayah," jawabku mencoba logis. Meski aku tahu ayah hanya memakai pewangi ruangan aroma jeruk yang harganya murah. Tante Alni hanya mengangguk, namun matanya sempat melirik ke arah kursi kerja ayah yang kosong. Menghadap tepat ke arah pintu, kursi kulit berwarna hitam itu seolah-olah sedang diduduki oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tante Alni bergidik pelan, menggosok lengannya yang mendadak merinding. "Masuk yuk, dingin banget udaranya," ajak Tante Alni dengan suara yang sedikit bergetar, tidak seriang tadi. Malam itu kami mulai berbagi cerita di atas kasur. Tante Alni bercerita tentang pekerjaannya di kota, tentang betapa macetnya jalanan, hingga gosip-gosip keluarga yang sudah lama tidak kudengar. Namun setiap kali percakapan berhenti sejenak, keheningan rumah kami terasa begitu pekat. Suara jangkrik di luar terdengar seperti bisikan, dan entah mengapa aku merasa ruang kerja ayah yang hanya berjarak beberapa meter dari kamar kami sedang memerhatikan kami. "Tan, tidur yuk, sudah mau jam 11, ajakku saat mataku mulai terasa berat.
Iya Vi, Tante selesaikan balas email sebentar ya. Aku pun memejamkan mata. Tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari serangkaian teror yang akan mengubah cara pandangku terhadap rumah yang selama ini kuanggap paling aman. Di kegelapan itu, aku sempat mendengar suara gesekan halus dari arah luar kamar, seperti suara kain yang terseret di atas lantai keramik. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena ada sesuatu yang terasa salah dengan udara di kamarku. Dinginnya tidak wajar, seolah-olah AC di kamarku baru saja disetel ke suhu paling rendah. Padahal aku tahu remote-nya ada di laci meja rias. Aku melirik ke samping, Tante Alni masih terjaga. Cahaya biru dari gawainya menerangi wajahnya dari bawah, membuat lubang hidung dan matanya terlihat seperti cekungan gelap yang menyeramkan. Belum tidur, Tan? Tanyaku serak. Suaraku hampir tidak keluar karena tenggorokan kering. Tante Alni tidak menjawab, ia hanya diam. Jempolnya berhenti bergerak di atas layar ponsel. Dia tampak seperti patung yang sedang mendengarkan sesuatu di balik pintu kamar kami. Tan, aku memanggilnya lagi. Kali ini sambil menyentuh bahunya. Dia tersentak hebat sampai ponselnya nyaris jatuh ke atas kasur. Iya Vi, belum ini. Tante lagi balas pesan grup kantor. Kamu tidur lagi aja. Jawabnya cepat tetapi suaranya bergetar. Dia tidak menatap mataku, melainkan terus-terusan melirik ke arah pintu kayu kamar kami yang tertutup rapat. Aku yang memang dasarnya pelor, nempel molor, kembali menarik selimut. Namun baru saja mataku ingin terpejam, aku mendengar suara itu. Suara itu datang dari arah belakang rumah, tepatnya dari arah dapur yang melewati ruang kerja ayah. Kedengarannya seperti seseorang yang sedang menyeret karung goni, atau mungkin kain yang sangat panjang dan berat. Suara apa itu, Vi? Bisik Tante Alni. Wajahnya sekarang benar-benar pucat pasi. Mungkin kakek Bedu mau minum, Tan, atau ayah baru selesai kerja. Jawabku asal karena kantukku sudah di ujung tanduk. Tante Alni terdiam cukup lama sampai akhirnya dia tampak gelisah menggeser-geser duduknya. Vi, bangun dong, katanya sambil menggoyangkan lenganku dengan kencang kali ini. Aku mengerang, membuka kelopak mataku yang terasa seberat timah. Mata ini pasti merah sekali. Kulirik jam di dinding, pukul 02.15. Ada apa sih, Tan? Kenapa belum tidur? Ini baru jam 2 lewat loh. Vi, temani Tante ke kamar mandi dong, mau pipis nih, kebelet banget dari tadi. Pintanya dengan nada memelas. Aku menghela nafas panjang. Aduh Tante, kayak anak kecil saja. Itu kamar mandi cuma di belakang dapur, Tan. Lurus saja terus. Duh, kamu ini temani Tante, ayo cepat. Nanti Tante belikan pulsa deh besok. Mendengar kata pulsa, pertahananku runtuh. Dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya, aku mengucek mata dan bangkit. Kami keluar kamar. Suasana rumah saat itu benar-benar sunyi. Jenis kesunyian yang membuat telinga seolah berdenging. Lampu ruang tengah sengaja dimatikan oleh ibu, hanya menyisakan lampu temaram dari arah dapur. Saat kami mulai berjalan melewati ruang kerja ayah, Tante Alni mendadak mencengkram lengan bajuku kuat-kuat. Kuku-kukunya sampai terasa menusuk kulitku. Pelan-pelan saja, Vi. Aku merasa ada yang aneh. Langkah Tante Alni tidak fokus. Dia terus-menerus menoleh ke arah meja kerja ayah yang gelap. Di sana kursi meja ayah yang berwarna hitam itu tampak seperti bayangan raksasa yang sedang duduk bersila. Aku sendiri merasa merinding saat melewati ruang tanpa pintu itu. Seolah-olah ada sepasang mata yang sedang menghitung jumlah langkah kaki kami. Tante kenapa sih? Penasaran sama buku-buku ayah? Tanyaku mencoba mencairkan suasana. Isinya cuma buku hukum sama berkas kantor yang membosankan, Tan. Tante Alni tidak menjawab. Dia hanya mempercepat langkahnya, praktis menyeretku sampai ke depan kamar mandi. Tante masuk dulu ya, kamu jangan kemana-mana. Awas kalau berani ditinggal. Ancamnya sebelum menutup pintu kamar mandi dengan keras. Aku duduk di kursi teras kecil dekat dapur, menunggu dengan mata setengah terpejam. Di sampingku ada ruang kecil tempat ayah biasa sholat dan beristirahat. Kamar itu gelap, namun aku bisa melihat pantulan diriku sendiri di cermin besar yang ada di dalam kamar itu, melalui pintu yang sedikit terbuka. Tiba-tiba aku merasa suhu di sekitarku turun lagi. Bau melati yang tadi sore dikeluhkan Tante Alni kembali muncul. Kali ini baunya bercampur dengan sesuatu yang amis, seperti daging mentah yang didiamkan terlalu lama di suhu ruang.
Pintu kamar mandi terbuka. Tante Alni keluar dengan wajah yang masih tegang. Dia tidak mencuci tangan di wastafel. Dia hanya ingin cepat-cepat kembali ke kamar. "Ayo Vi, cepet." Kami kembali melewati ruang kerja ayah. Kali ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kursi hitam itu aku bisa bersumpah posisinya sedikit bergeser dari saat kami lewat tadi. Dan di atas meja kerja ayah ada selembar kertas yang jatuh ke lantai, seolah-olah baru saja ada orang yang menyenggolnya. Kami masuk ke kamar dan Tante Alni langsung mengunci pintu. Dia melompat ke kasur dan membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut. "Tan, kenapa sih? Kayak lihat hantu saja," kataku sambil ikut masuk ke dalam selimut. "Tidur Vi, jangan tanya-tanya lagi. Tadi itu, pokoknya tidur," perintahnya dengan suara tertahan. Aku hanya mendengus, kembali memejamkan mata. Aku tidak tahu bahwa di balik selimutnya, Tante Alni sedang menangis tanpa suara karena ketakutan setengah mati setelah melihat apa yang ada di bawah meja kerja ayah saat kami lewat tadi. Pagi itu suasana meja sarapan terasa agak canggung. Ibu sudah menyiapkan nasi kuning dengan telur balado yang menggoda selera, tapi Tante Alni hanya mengaduk-aduk nasinya tanpa gairah. Lingkaran hitam di bawah matanya menjelaskan semuanya. Dia tidak benar-benar tidur setelah kami kembali dari kamar mandi dini hari tadi. "Alni, kenapa? Nggak enak sama nasi kuningnya?" tanya ibu sambil meletakkan piring tambahan. Enggak kok mbak, enak banget. Cuma semalam kurang nyenyak saja," jawab Tante Alni sambil memaksakan senyum yang terlihat sangat kaku. Ayah yang sedang membaca koran digital di ponselnya hanya bergumam, "Wajarlah, penyesuaian tempat baru, nanti juga biasa." Setelah sarapan, ayah berangkat ke kantor dan ibu pergi ke pasar. Kebetulan hari itu aku libur sekolah karena tanggal merah. Aku mengajak Tante Alni masuk ke kamar untuk melanjutkan sesi malas-malasan kami. Namun begitu pintu kamarku tutup, wajah Tante Alni langsung berubah serius. Ia duduk di pinggir kasur, tangannya sedikit gemeter saat memegang bantal. "Vi, kamu tidak takut bangun tengah malam ke kamar mandi sendirian?" tanya Tante Alni tiba-tiba. Aku tertawa kecil sambil merebahkan diri. "Tidak kok Tan, kan sudah biasa dari kecil di sini. Memangnya semalam Tante kenapa? Takut ya?" Tante Alni menatapku tajam, matanya tidak berkedip. "Bukan takut lagi Vi, di atasnya takut malah. Kamu tahu tidak kenapa Tante sampai maksa kamu bangun?" Aku mengernyitkan dahi. "Kok takut? Emangnya semalam Tante ketemu hantu? Kan kita barengan ke kamar mandinya, gak ada apa-apa tuh." Tante Alni menarik nafas panjang, suaranya mengecil, hampir seperti bisikan yang membuat suasana kamar mendadak dingin. "Vi, sebelum Tante bangunin kamu, Tante sudah duluan keluar kamar sendiri. Tante pikir Tante berani, tapi ternyata..." Aku langsung bangun dari posisi rebahan. "Terus Tante lihat apa?" "Begitu melewati ruang kerja ayahmu..." Tante Alni berhenti sejenak. Ia menelan ludah dengan susah payah. "Tante melihat sosok perempuan berbaju hitam. Dia duduk di kursi kerja ayahmu, membelakangi pintu. Tapi yang bikin Tante lemas, rambutnya panjang sekali, menjuntai sampai ke lantai dan menutupi hampir seluruh tubuhnya." Aku langsung bergidik. Bulu kuduk di lenganku berdiri tegak. Seumur hidup tinggal di sini, meskipun aku sering merasa rumah ini berisi, aku tidak pernah mendengar ada penampakan sejelas itu. Apalagi di ruang kerja ayah yang setiap hari aku lewati untuk ke dapur. "Masa sih Tan? Mungkin Tante salah lihat barangkali. Kursi kerja ayah kan memang berwarna hitam, kulitnya juga mengkilap. Kalau kena lampu remang-remang, memang sering kelihatan aneh," ujarku mencoba mencari pembenaran logis, meski hatiku mulai berdegup kencang. "Tidak mungkin Tante salah lihat, Vi. Begitu Tante berhenti karena kaget, sosok itu pelan-pelan menoleh. Tante tidak melihat wajahnya karena tertutup rambut, tapi Tante bisa merasakan dia menatap ke arah Tante. Rasanya seperti dia sedang menunggu seseorang di sana." Suara Tante Alni mulai meninggi karena emosi. Aku terdiam. Ruang kerja ayah memang ruangan paling sunyi di rumah ini. Ruangan itu tidak berpintu, hanya ada rak buku tinggi dan meja kayu besar peninggalan kakek. "Sudahlah Tan, mungkin Tante kecapean karena perjalanan jauh, pikiran jadi halusinasi," kataku, meski aku bicara begitu untuk menenangkan diriku sendiri. "Halusinasi tidak senyata itu, Vi. Bau melati busuknya saja masih terngiang di hidung Tante sampai sekarang."
sautnya Ketut sambil memeluk lutut. Melihat Tante Alni yang begitu ketakutan, rasa penasaranku malah bangkit. Aku ini tipikal anak SMA yang sok berani dan tidak percaya sebelum melihat sendiri. Ya sudah Tante, sebentar malam Via mau cek kebenaran cerita Tante deh. Via mau bangun jam 2 pagi, mau lihat ada nggak perempuan baju hitam itu. Jangan cari penyakit, Vi. Kalau dia marah bagaimana? Tante Alni memperingatkan dengan nada ngeri. Aku hanya nyengir, meski di dalam hati aku mulai membayangkan bagaimana jika malam ini saat aku berjalan sendirian di lorong gelap itu, sosok berambut panjang itu benar-benar menoleh ke arahku. Malam itu hujan turun rintik-rintik, menciptakan suara tik-tik yang monoton di atas atap seng dapur. Tante Alni sudah tidur lebih awal, mungkin kelelahan karena batinnya tertekan sejak kejadian semalam. Dia tidur meringkuk, memunggungiku dengan selimut yang ditarik hingga menutupi telinga. Aku sendiri tidak bisa tidur. Kata-kata Tante Alni terus terngiang seperti kaset rusak di kepalaku. Perempuan berbaju hitam, rambut panjang menjuntai, logikaku menolak. Tapi rasa penasaranku jauh lebih besar daripada rasa takutku. Sebagai remaja yang tumbuh di era digital, aku selalu merasa segala sesuatu harus ada penjelasan rasionalku. Aku melirik jam dinding, pukul 01.35. Oke, sekarang waktunya. Aku sengaja tidak menyalakan lampu senter ponsel agar mataku terbiasa dengan kegelapan. Aku turun dari tempat tidur dengan sangat pelan, memastikan setiap langkahku tidak membuat lantai kayu berderit. Suasana rumah terasa sangat berbeda di jam-jam seperti ini. Ada keheningan yang begitu pekat. Jenis kesunyian yang membuat suara detak jantungku sendiri terdengar seperti dentuman genderang. Begitu aku membuka pintu kamar, udara dingin langsung menyapu wajahku. Bukan dingin AC, tapi dingin yang lembab dan berbau tanah. Aku melangkah keluar menyusuri lorong pendek menuju ruang tengah. Langkahku terhenti tepat di perbatasan ruang tengah dan koridor menuju ruang kerja ayah. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat siluet meja kerja ayah yang besar. Ruangan itu memang gelap, tapi cahaya bulan yang pucat masuk melalui celah ventilasi di atas dapur, memberikan sedikit penerangan remang-remang. Aku menahan nafas, mataku memincing mencoba mencari sosok yang diceritakan Tante Alni. Mana? Nggak ada apa-apa. Kursi kerja ayah ada di sana, posisinya rapi, menghadap ke meja. Tidak ada perempuan berbaju hitam, tidak ada rambut panjang yang menjuntai. Semuanya tampak normal, seperti biasanya. Aku bahkan memberanikan diri berjalan masuk ke dalam ruang kerja itu. Aku berdiri tepat di samping kursi ayah, memegang sandaran kulitnya yang terasa dingin, tetap nihil. Tante Alni pasti cuma halusinasi karena kecapean, pikirku sambil menghembuskan nafas lega. Karena sudah terlanjur bangun dan niat awal memang ingin membuktikan, aku memutuskan untuk sekalian ke kamar mandi, karena kandung kemihku mulai terasa penuh. Aku berjalan santai melewati dapur menuju belakang. Setelah selesai buang hajat, aku menyempatkan diri mengambil air wudhu. Dinginnya air di jam 2 pagi itu seolah membasuh sisa-sisa keberanianku, menggantinya dengan ketenangan. Aku berniat menunaikan sholat tahajud di ruang sholat samping ruang kerja ayah. Namun saat aku baru saja melangkah keluar dari kamar mandi dan kembali melewati koridor ruang gelap, langkahku mendadak terkunci. Bulu kuduku berdiri serentak. Aroma melati yang sangat menyengat, lebih kuat dari parfum manapun, tiba-tiba memenuhi rongga hidungku. Tapi itu bukan melati segar, melainkan melati yang sudah layu dan mulai membusuk. Aku menoleh ke arah ruang kerja ayah sekali lagi, masih kosong. Namun saat aku melirik ke arah cermin besar yang ada di kamar sholat di seberang ruang kerja, jantungku rasanya mau copot. Melalui pantulan cermin yang sedikit buram itu, aku melihat sesuatu di ruang kerja ayah. Bukan di atas kursi, tapi di sudut ruangan, tepat di belakang rak buku tinggi. Ada sekelebat bayangan hitam yang sangat pekat, jauh lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Bayangan itu tinggi, dan aku bisa melihat helai-helai rambut yang menyentuh lantai bergerak-gerak pelan. Padahal tidak ada angin di dalam rumah. Aku terdiam kaku, tidak berani menoleh langsung ke arah ruangan itu. Mataku terpaku pada cermin. Sosok di pantulan cermin itu perlahan mulai bergeser, seolah-olah ia tahu aku sedang memperhatikannya lewat kaca. Astagfirullah. Aku berbisik lirih, suaraku bergetar hebat. Tanpa menunggu lebih lama, aku berjalan cepat, hampir berlari menuju ruang sholat. Aku segera mengenakan mukena dengan tangan yang gemetar. Saat aku mulai bertakbir, aku merasa
ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku, mengikuti gerakanku. Sholatku malam itu adalah sholat paling tidak khusyuk yang pernah kulakukan. Pikiranku hanya satu, kembali ke kamar dan bersembunyi di balik selimut. Pagi itu suasana rumah terasa lebih lega sekaligus aneh. Tante Alni akhirnya berpamitan untuk kembali ke kotanya. Aku melihat guratan lega yang luar biasa di wajahnya saat ia memasukkan koper ke dalam bagasi taksi. Ia memelukku erat, jauh lebih lama dari biasanya. "Vi, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa atau kalau kamu merasa dia mendekat, langsung baca doa. Jangan sok berani kayak kemarin," bisiknya tepat di telingaku. Aku hanya mengangguk pelan, tidak sanggup menceritakan kejadian di depan cermin semalam. Aku tidak ingin dia pulang dengan membawa beban ketakutan yang lebih berat. Namun rumah kami tidak lantas menjadi sepi. Di hari yang sama Tante Alni pulang, kakek Bedu, saudara kakek dari pihak ayah, memutuskan untuk memperpanjang masa menginapnya. Kakek Bedu adalah sosok yang sangat kontras dengan Tante Alni. Di usianya yang sudah kepala 7, perawakannya masih tegap. Kulitnya legam terbakar matahari khas orang tua yang aktif di sawah, dan bicaranya selalu tegas. "Alah, rumah besar kok sepi begini, kurang zikir ini," seloroh kakek Bedu saat kami duduk di teras sore itu. Beliau baru saja pulang dari jalan kaki keliling komplek. Kebiasaan sehatnya yang tidak pernah absen. "Bukan sepi kek, memang lagi pada sibuk masing-masing," jawabku sambil menyodorkan teh manis hangat. "Tantemu itu kenapa? Pulang-pulang wajahnya kayak orang habis dikejar penagih utang, pucat." Kakek tertawa terkekeh, memperlihatkan giginya yang masih utuh meski sudah menguning. Aku hanya tersenyum kecut. Kalau kakek tahu apa yang dilihat Tante Alni, mungkin kakek nggak bakal tertawa. Malamnya kakek Bedu tidur di kamar tamu, kamar yang letaknya paling dekat dengan ruang tengah. Aku sendiri mencoba untuk tidur lebih awal, berharap tidak ada lagi panggilan untuk bangun tengah malam. Namun rumah kami tampaknya punya cara sendiri untuk membangunkan penghuninya. Sekitar pukul 03 pagi, aku terbangun karena mendengar suara batuk yang cukup keras dari arah ruang tengah. Itu suara kakek Bedu. Aku bangkit, niatnya ingin mengambilkan air minum untuk beliau. Namun saat aku baru saja menyentuh gagang pintu kamar, aku mendengar suara percakapan. "Siapa di sana? Alni, kamu balik lagi?" Suara kakek Bedu terdengar bingung tapi tenang. Aku mengintip dari celah pintu yang kubuka sedikit. Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu teras yang masuk melalui jendela, aku melihat kakek Bedu berdiri di depan pintu kamar tamunya. Beliau sedang menatap ke arah koridor ruang kerja ayah. "Alni, ngapain kamu berdiri di sana malam-malam begini? Pakai baju hitam pula, kayak mau melayat saja." Jantungku rasanya berhenti berdetak. Baju hitam. Aku ingin berteriak memanggil kakek, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Dari posisiku, aku tidak bisa melihat apa yang dilihat kakek karena terhalang dinding. Kakek Bedu mulai berjalan mendekat ke arah ruang kerja ayah. Ditanya kok malah diam. Kamu..." Suara kakek tiba-tiba terhenti. Keheningan yang luar biasa mencekam menyusul. Aku memberanikan diri keluar kamar. Di sana di depan ruang kerja ayah, kakek Bedu berdiri mematung. Wajahnya yang tadi terlihat tegas, kini tampak kaku. Matanya melotot menatap ke arah kursi kerja ayah yang kosong. "Kek." Kakek Bedu tersentak, baunya naik. Beliau menoleh ke arahku dengan gerakan lambat. Keringat sebesar biji jagung terlihat di dahinya. "Vi, kamu lihat tadi?" "Lihat apa, kek?" Tanyaku pura-pura tidak tahu, meski tanganku sudah gemetar. "Tadi ada perempuan berdiri di sana. Kakek kira itu tantemu si Alni. Dia pakai baju hitam, rambutnya panjang sampai menutup kaki. Tapi pas kakek dekati mau tegur, dia hilang begitu saja, Vi, kayak asap ditiup angin." Aku terdiam. Polanya sama, sosok yang sama, dan dia mulai menunjukkan dirinya pada siapapun yang dianggapnya asing di rumah ini. "Sudah, kek, mungkin kakek cuma ngantuk," kataku mencoba menenangkan, padahal aku sendiri ingin lari ke kamar ibu. Kakek Bedu tidak menjawab. Beliau hanya beristighfar berkali-kali sambil mengusap wajahnya. Namun aku tahu satu hal, malam itu kakek Bedu tidak kembali tidur. Beliau langsung mengambil air wudhu dan menghabiskan sisa malam dengan mengaji di ruang sholat. Sementara aku hanya bisa meringkuk di bawah selimut, menyadari bahwa penghuni itu tidak lagi sekedar bersembunyi di bayang-bayang.
Malam berikutnya suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Ayah dan ibu tampaknya menyadari ada perubahan suasana hati pada kakek Bedu yang biasanya ceria dan banyak bicara. Namun kakek adalah tipe orang tua keras kepala yang tidak ingin merepotkan anak cucunya. Beliau memilih diam meski aku tahu tasbih di tangannya tidak pernah berhenti berputar sejak kejadian di depan ruang kerja ayah itu. Aku sendiri mencoba tetap terjaga sesaat setelah Isya. Aku merasa bersalah karena membiarkan kakek tidur sendirian di kamar tamu yang jaraknya hanya sejengkal dari wilayah sosok tersebut. Namun rasa kantuk remaja memang tidak bisa dilawan. Aku pun terlelap. Tepat pukul 02.40 pagi aku terbangun oleh suara rintihan tertahan. Suaranya berasal dari kamar tamu. Tanpa pikir panjang aku menyambar ponsel dan berlari keluar. Di depan pintu kamar tamu aku mendengar suara nafas yang tersengal-sengal seperti orang yang sedang dicekik. Kakek kenapa? Aku mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban, hanya suara keranjang tempat tidur yang berderit hebat. Aku langsung membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, aku melihat pemandangan yang membuat bulu kuduku berdiri tegak. Kakek Bedu terbaring kaku, matanya melotot menatap ke arah ujung tempat tidur. Wajahnya memerah dan tangannya mencengkeram spray hingga urat-uratnya menonjol. Beliau sedang mengalami rep-repan atau ketindihan, tapi ini terasa jauh lebih jahat. Di ujung tempat tidur di atas kedua kaki kakek, aku melihat gundukan bayangan hitam yang pekat. Sosok itu tidak duduk, dia hanya berdiri mematung di sana, rambutnya yang panjang dan kusam menjuntai menutupi bagian kaki kakek. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya, aku bisa merasakan energi dingin yang memancar dari sana, sebuah kebencian yang murni. Pergi! Teriakku sambil menyalakan lampu utama kamar. Stek. Begitu cahaya terang memenuhi ruangan, sosok itu lenyap dalam sekejap mata. Kakek Bedu langsung tersentak bangun, menghirup udara sebanyak-banyaknya, seolah baru saja muncul dari permukaan air. Beliau terbatuk-batuk hebat sampai aku harus membantunya duduk dan memberinya air minum. Dia cuma berdiri di sana, Vi, bisik kakek dengan suara parau. Dia tidak bergerak, cuma berdiri seperti patung di ujung kaki kakek, tapi rasanya berat sekali. Dada kakek sesak, mau teriak tapi lidah kakek seperti ditarik ke dalam. Kita pindah ke kamar depan saja, kek, dekat kamar ayah, ajakku dengan mata berkaca-kaca karena takut sekaligus kasihan. Kakek menggeleng pelan, tangannya yang masih gemetar memegang lenganku. Tidak perlu, Vi, kakek sudah tua, kakek tidak takut mati, tapi kakek heran, apa salah kita? Kakek merasa perempuan itu sedang mencari sesuatu, atau mungkin dia merasa terganggu karena kita terlalu ramai di sini. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan duduk di ruang tengah, menyalakan semua lampu sampai fajar tiba. Kejadian itu membuatku sadar bahwa sosok berbaju hitam ini bukan sekedar bayangan yang numpang lewat. Dia agresif terhadap tamu, seolah-olah dia adalah penjaga rumah yang sangat posesif dan tidak menginginkan adanya orang asing di istananya. Pagi itu suasana rumah terasa seperti di pemakaman. Senyap, kakek Bedu duduk di teras. Matanya yang biasa bersinar tajam kini tampak kuyu dan kosong, terus menatap ke arah jalanan komplek. Ayah yang biasanya sibuk dengan laptopnya pagi ini hanya duduk diam sambil menyesap kopi hitamnya yang sudah dingin. Ia berkali-kali melirik ke arah ruang kerjanya, lalu ke arah kakek Bedu, seolah-olah sedang menimbang sesuatu yang berat di benaknya. Aku tidak tahan lagi. Ya, panggilku, suaraku memecah keheningan yang menyesakan itu. Siapa sebenarnya perempuan baju hitam itu? Tante Alni lihat, kakek juga lihat, Via bahkan lihat dia di cermin. Ayah tersentak. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan, tangannya sedikit gemetar. Ia tidak langsung menjawab, malah menghela nafas panjang yang terdengar sangat berat. Via, rumah ini sebelum ayah beli dan kita bangun ulang, dulunya punya sejarah yang tidak banyak orang tahu. Ibu keluar dari dapur, tangannya masih basah habis mencuci piring. Ia duduk di samping ayah sambil memegang pundaknya. Sudah waktunya ya, kasihan anak kita kalau harus ketakutan terus. Ayah mulai bercerita dengan suara rendah. Ternyata tepat di bawah posisi meja kerja ayah sekarang, dulunya adalah sebuah sumur tua yang ditutup paksa. Sumur itu milik pemilik lahan sebelumnya, seorang wanita sebatang kara yang dikabarkan meninggal secara tidak wajar di sana karena depresi ditinggal keluarganya.
Saat renovasi rumah, para kuli sempat menemukan kain hitam yang sudah lapuk terkubur dekat sumur itu. Tapi ayah, yang saat itu sangat skeptis dan hanya mengandalkan logika hukumnya, menyuruh mereka untuk membuangnya dan menutup sumur itu dengan beton tebal. Ayah pikir, selama kita sholat dan berzikir, gangguan itu nggak akan ada. Dan benar, selama ini kita aman-aman saja kan? Tapi ayah nggak sadar, dia ternyata cuma menoleransi kita. Dia nggak suka ada orang asing yang datang dan menginap lama. Dia merasa wilayahnya terusik. Jadi dia penjaga rumah ini ya? Tanyaku dengan bulu kuduk yang meremang. Bukan penjaga, Vi. Dia cuma penghuni lama yang tidak mau pergi, saut ayah lirih. Tiba-tiba dari arah ruang kerja terdengar suara buku-buku yang jatuh berserakan. Kami semua tersentak. Kami berlari menuju ruangan itu dan melihat deretan buku hukum ayah sudah berantakan di lantai. Di tengah runtuhan buku itu, kursi kerja ayah perlahan-lahan berputar sendiri, lalu berhenti tepat menghadap ke arah kami semua. Bau melati yang sangat busuk seperti bau bangkai yang disamarkan parfum murahan menyerbak seketika. Aku merasa suhu ruangan turun drastis, membuat nafas kami terlihat seperti uap tipis. Kakek Bedu yang berdiri di belakangku berbisik lirih. Dia marah. Dia nggak suka rahasianya dibongkar. Siang itu juga ayah memanggil seorang ustadz dari kampung sebelah untuk melakukan pembersihan. Beliau adalah Pak Haji Mansur, seorang pria sepuh dengan pembawaan tenang dan sudah biasa menghadapi gangguan makhluk halus. Suasana rumah terasa sangat tegang. Ibu terus-menerus memutar rekaman murotal Al-Quran dari speaker ruang tengah, sementara kakek Bedu hanya diam bersandar di pintu teras. Tangannya tidak lepas dari butiran tasbih. Rumah ini memang ada penunggunya, Pak, ujar Haji Mansur setelah berkeliling sejenak. Beliau berhenti tepat di depan meja kerja ayah, matanya menatap tajam ke arah lantai beton yang menurut cerita ayah adalah bekas sumur tua. Dia sudah lama di sini dan dia merasa memiliki hak atas tanah ini. Dia tidak jahat kepada penghuni inti, tapi dia sangat membenci tamu. Haji Mansur mulai menyiapkan air dalam baskom yang dicampur dengan daun bidara. Beliau mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara yang dalam dan berwibawa. Awalnya suasana terasa tenang, namun saat beliau mulai memercikan air ke arah sudut ruang kerja, suasana berubah drastis secara tidak masuk akal. Brak! Lampu neon di langit-langit ruang kerja meledak secara tiba-tiba, menyebarkan pecahan kaca ke lantai. Suara murotal dari speaker di ruang tengah mendadak berubah menjadi statis yang memekakan telinga, lalu mati total. Bau busuk yang tadi pagi sempat tercium kini kembali dengan kekuatan berkali-kali lipat, membuatku dan ibu harus menutup hidung karena mual. Jangan berhenti, Pak Haji, seru ayah yang wajahnya sudah pucat pasi. Tiba-tiba kursi kerja ayah yang berat itu terseret dengan sendirinya ke arah sudut, menciptakan bunyi derit logam yang menyayat telinga. Angin kencang bertiup di dalam ruangan yang tertutup rapat itu, menghempaskan kertas-kertas berkas ayah hingga terbang tidak beraturan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri di balik pusaran kertas itu, sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi berdiri tepat di belakang Haji Mansur. Rambutnya yang panjang dan kusam tampak melambai-lambai seperti tentakel. Dia sangat marah, bisik Haji Mansur. Dahinya dibanjiri keringat meskipun suhu udara saat itu sangat dingin. Suara beliau mulai terdengar berat. Dia tidak mau dipindahkan. Dia bilang dia ingin tetap di sini bersama teman-temannya. Teman-temannya? Tanyaku dengan suara gemetar. Seketika itu juga dari arah kamar tamu tempat kakek Bedu dan Tante Alni pernah menginap, terdengar suara ketukan pintu dari dalam. Padahal kamar itu kosong melompong. Suasana menjadi sangat kacau hingga Haji Mansur akhirnya memberi isyarat agar kami semua keluar ke halaman rumah. Kekuatannya terlalu besar karena terikat dengan sejarah sumur itu, ujar Haji Mansur setelah kami semua berada di luar dengan nafas ternganga. Saya bisa meredamnya, tapi tidak bisa mengusirnya sepenuhnya selama sumur itu masih tertutup beton tanpa didoakan dengan benar. Untuk saat ini, jangan biarkan ada orang luar menginap lagi. Dia sedang menandai rumah ini. Aku menoleh ke arah jendela ruang kerja ayah yang gelap. Di balik kaca yang berdebu, aku seperti melihat siluet perempuan berbaju hitam itu sedang berdiri diam, menatap kami semua dari kejauhan dengan tatapan yang seolah berkata bahwa rumah ini adalah miliknya
dan kami hanyalah orang asing yang ia izinkan menumpang. Pagi terakhir kakek Bedu di rumah kami terasa sangat berat. Matahari memang bersinar cerah, namun bagi kami cahaya itu seolah tidak mampu menembus kabut kecemasan yang menyelimuti rumah. Kakek sudah mengemasi pakaiannya ke dalam tas jinjing tua miliknya sejak subuh. Wajah yang biasanya terlihat tangguh kini tampak rapuh, seolah beban yang ia pikul di rumah ini telah menguras seluruh tenaganya. "Kek, apa tidak sebaiknya kakek pulang nanti sore saja, biar ayah yang antar sampai ke terminal?" Bujuk ibu sambil menyodorkan bekal nasi timbel untuk di jalan. Kakek menggeleng cepat. Gerakan tangannya yang gemetar saat menerima bekal tidak bisa disembunyikan. "Tidak, Nduk. Kakek mau pulang sekarang saja. Kakek sudah tidak betah. Rasanya seperti ada yang terus-menerus berbisik di telinga kakek supaya cepat pergi," jawabnya dengan suara parau. Saat kami semua mengantar kakek ke depan pagar, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Suara burung gereja yang biasanya ramai di pohon mangga depan rumah mendadak senyap. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang dingin. Kakek Bedu memelukku lalu berbisik, "Vi, jaga dirimu baik-baik. Kalau sholat, jangan pernah kosongkan saf belakang." Kalimat itu membuat jantungku mencelos. Begitu mobil jemputan kakek bergerak menjauh, aku secara tidak sengaja mendongak ke arah jendela kamar tamu di lantai atas. Di sana, di balik gorden yang sedikit tersingkap, aku melihat sosok itu. Perempuan berbaju hitam itu berdiri diam, namun posisinya bukan menatap ke arah kami. Kepalanya miring ke samping mengikuti arah mobil kakek yang semakin menjauh. "Ya, lihat itu." Aku menunjuk ke arah jendela. Namun saat ayah dan ibu menoleh, jendela itu sudah kosong. Gordennya pun diam tidak bergerak. Malamnya rumah kami kembali ke rutinitas semula. Sepi, hanya ada aku, ayah dan ibu. Namun perasaan aman yang ku nantikan tidak kunjung datang. Sekitar pukul 8 malam ponsel ayah berbunyi. Itu telepon dari rumah kakek di kampung. "Halo, iya ini saya. Apa? Kakek sudah sampai? Tapi kenapa?" Suara ayah mendadak meninggi, wajahnya berubah pucat pasi. Aku dan ibu saling berpandangan, firasat buruk langsung menghantam dadaku. Ayah menutup telepon dengan tangan gemetar. "Kenapa ya? Kakek kenapa?" "Kakek sampai dengan selamat, tapi saudara di kampung bilang kakek tidak pulang sendiri. Begitu kakek masuk ke rumahnya, orang-orang melihat ada sosok perempuan berbaju hitam dengan rambut panjang berjalan tepat di belakang kakek, menempel di punggungnya seperti bayangan. Dan sekarang, kakek terus-menerus berteriak ketakutan karena merasa ada yang duduk di ujung kakinya, persis seperti kejadian di sini." Aku terduduk lemas di sofa. Sosok itu ternyata tidak hanya mengusir tamu, dia menandai mereka. Dia tidak hanya ingin wilayahnya kosong, dia ingin memastikan siapapun yang pernah mengusiknya tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi, dimanapun mereka berada. Setelah kabar mengenai kakek Bedu sampai ke telinga kami, rumah ini tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah lagi. Meskipun Tante Alni dan kakek Bedu sudah berada ratusan kilometer jauhnya, jejak yang ditinggalkan oleh sosok berbaju hitam itu tetap tertinggal di setiap sudut ruangan, terutama di ruang kerja ayah yang kini selalu dibiarkan gelap gulita. Malam ini adalah malam pertama kami benar-benar bertiga setelah semua tamu pulang. Suasana meja makan yang biasanya penuh tawa kini dipenuhi. Denting sendok yang beradu dengan piring secara canggung. Ayah lebih banyak diam, sementara ibu terus-menerus memutar tasbih digital di jarinya. "Ya, apa kita tidak sebaiknya pindah saja?" tanyaku lirih memecah keningan. Ayah menatapku dengan tatapan yang sangat lelah. "Pindah kemana, Vi? Ini tanah kita. Ayah sudah menghabiskan seluruh tabungan untuk rumah ini. Lagi pula Pak Haji bilang, selama kita tidak mengundang darah asing, dia tidak akan mengganggu kita." Aku terdiam. Jadi solusinya adalah hidup berdampingan dengan entitas yang membenci tamu. Hidup dalam isolasi agar tidak ada lagi orang yang celaka. Malam harinya aku mencoba untuk tidur, namun mataku menolak untuk terpejam. Pukul 02.00, aku bangkit untuk mengambil air minum. Aku sengaja tidak menyalakan lampu, mencoba berdamai dengan kegelapan yang kini menjadi bagian dari rumah kami. Saat melewati ruang kerja ayah, aku berhenti sejenak. Tidak ada bau melati, tidak ada suara gesekan kain, hanya ada kesunyian yang dingin. Aku memberanikan diri melirik ke dalam ruang kerja itu. Di sana, di atas kursi kerja ayah, aku melihatnya. Kali ini aku tidak takut. Sosok perempuan itu duduk dengan anggun,
Rambut panjangnya menjuntai indah hingga menyentuh lantai keramik. Dia tidak lagi menunjukkan energi kebencian, dia hanya diam, seolah-olah dia memang bagian dari furnitur rumah ini. Tiba-tiba sosok itu perlahan menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya di balik helaian rambut. Tidak seseram yang kubayangkan, wajahnya pucat pasi namun matanya memancarkan kesepian yang sangat dalam. Ia meletakkan satu jarinya di depan bibir, seolah memintaku untuk merahasiakan keberadaannya. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Dia tidak sedang mengganggu kami, dia sedang melindungi rumah ini dengan cara yang bengis. Dia telah mengusir semua orang agar hanya ada kami di sini. Keluarga yang dianggap sebagai pengganti keluarga yang meninggalkannya dulu di sumur tua itu. Aku kembali ke kamar dan perasaan dingin yang menjalar ke tulang belakang. Saat aku menarik selimut, aku menyadari bahwa mulai sekarang kami tidak akan pernah bisa menerima tamu lagi. Siapapun yang datang ke rumah ini akan pulang dengan oleh-oleh yang sama seperti Tante Alni dan Kakek Bedu. Rumah kami memang sudah aman dari gangguan luar, tapi kami sadar kami telah menjadi tawanan dari penghuni abadi yang menganggap kami sebagai miliknya untuk selama-lamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.